Sebetulnya yang Allahumma lakasumtu itu riwayatnya lemah, tapi yang lebih sahih ini kita minum dulu. Minum dulu yuk. Buka puasa di masjid, Bu. Biasanya ada Nebeng. yang gratis-gratis gitu. Kan lumayan. Penganut makan gratis ya. Betul. Ada perbedaan nih dalam menentukan bulan Ramadan. Itu ada contoh juga dari Nabi, karena nentuin itu ganti bulan atau enggak, ngelihat tuh udah muncul bulan sabit belum, itu disebutnya hilal. Ini katanya kalau buka puasa sama kurma 3 biji itu bener ya kayak nabi-nabi ya? 3 rambutan tapi boleh ya kok yang Duren. Oh, 3 bakul. duren. Saking luar biasa lipat gandanya pahala di bulan itu bisa nyusul orang yang tadi syahid di medan perang ya. Biasanya neneng kayak tarawihnya di awal doang, seminggu di awal. Terus 3 minggu setelahnya neneng mah lebih konsisten bukber. Astagfirullahaladzim. Banyak kata Bu, bukberan neneng. Kalau neng ngechat laki-laki nggak dibalas bilangnya sibuk ya bohong, bilang belum prioritas aja itu. Waktu sibuk tuh yang penting mah prioritas. Coba sebutin namanya. Jangan. Neneng aja nggak posting. Makasih. Namanya mirip Mas Sigit. Kurus ya? Menggilat gitu. Kita buka puasa dulu. Oh, karena udah iya, azan. iya. Simbolis ya, simbolis. Istilah. Ini doa buka puasa juga yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya yang Allahumma lakasumtu itu riwayatnya lemah, tapi karena doa masih boleh dipakai. Ada yang lebih sahih, tapi yang lebih sahih ini kita minum dulu. Minum dulu yuk, bismillah. Tadi juga mau tapi neneng tahan tadi Bu. Gak apa-apa, keluarin aja. Oh, oke. Saya baru belajar Latihan tadi. iklan. Kita Bapak-bapak di ingat kampung dulu. neneng gitu tuh biasanya aku. Kalau bapak-bapak ditambah ada Kan kering Iya. ceritanya Iya, kan. Biasanya Iya. kering gitu. Enggak. Doa. Terus doanya yang diriwayat Imam Abu Daud, zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Insya Amin ya Allah, rabbal berkah, alamin. amin. Itu artinya apa kok kalau boleh tahu? Iya, jadi waktu puasa yang sudah datang, lalu tenggorokan yang kering akhirnya sudah terbasahi, maka akhir kita minta amalan kita diterima oleh Allah. Oh, luar biasa. Iya dong, disempurnakan. Karena kan kalau ibadah nggak diterima, sekedar sah mah gampang semuanya. Ada sholat sekedar izin, terima kasih. Ini katanya kalau buka puasa sama kurma 3 biji itu bener ya kayak nabi-nabi ya? Nabi buka puasanya pilihannya 2. Kalau ada kurma beliau kurma, kalau tidak ada kurma ya air. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada aturan baku ya. Contoh yang utama ada, tapi Dia sebetulnya sukanya apa aja gitu. Jadi Iya. boleh diikuti lah Iya. ya. Iya soalnya kalau misalnya di kampung Neng mah kan susah. Ada kurma, adanya rambutan. Ya sama-sama berbiji kan. Baru gitu manisnya nanti. Mungkin baku. Ya, tapi 3 rambutan tapi boleh ya kok ya. Ya, boleh, dah bebas. Kalau di kampung aku bukan rambutan, duren. Oh, Enak banget, duren. sekalian. 3 duren. Mabok langsung. Kan kalau makan Secukupnya. duren tuh kalau kebanyakan perut kosong tuh bisa kayak gitu. Nah kan yang penting kan sebetulnya Kolesterol naik. tujuan kita makan tuh bukan sekedar ngenyangin nafsu perut aja, tapi benar-benar Simbol aku ya. makan biar sehat. Kalau misalkan aku sehat kan ibadahnya lancar. Benar. Itu yang lebih penting. Nah, ada orang mau makan apa? Rendang. Rendangnya datang dia bisa ngambek. Kok rendangnya ini saya maunya harus yang di restoran itu. Ya Allah, di luar sana mah ada yang belum pernah ketemu daging bahkan Iya. bertahun-tahun. Iya, iya. Maka ya memang untuk sehat aja. Dan Dan dulu buka kan puasa juga gak usah berlebihan ya. Kadang-kadang ada ini, ada itu, Iya. ada ini. Ujung-ujungnya gak dimakan juga. malah yang ada ngantuk nggak taraweh jadi. Iya, Neng pernah tuh Pak Ustadz saking kenyangannya pas ruku mau muntah. Karena terlalu kenyang. Gumoh ya. Itu mah namanya aji mumpung. Buka, pas gini. Iya, karena kan Karena biasanya belum ada turun kan masih di buka sini. puasa di masjid, Bu. Biasanya ada Nebeng. yang gratis-gratis gitu. Kan lumayan buat anak kosan kayak Neneng. Penganut makan gratis ya. Betul. Tapi ini pertanyaan juga ya. Iya. Ada perbedaan nih dalam menentukan bulan Ramadan. Ya. Tahun lalu di bulan April ya kalau nggak Iya. salah ya. Terus kita maju nih. Iya. Oh, Bisa-bisa iya. tahun depan dua Maju kali memang. nih. Kalau dibilang majunya karena memang patokan Ramadan itu atau bulan Hijriah ya itu pakai bulan Hijriah, pakai Jadi memang tanggalan nggak ada yang pasti siklus ya. bulan, Jadi siklusnya dia bulan. ditentukan sama siklus bulan. Iya, dan kalau misalkan siklus bulan kan per bulannya itu nggak ada yang 31, tapi 29 atau 30.
gitu. Kalau kita kan yang pakai tanggal sekarang kan sebetulnya itu Masehi ya, kalender matahari sebetulnya. Idul Fitri itu selalu 1 Syawal, Ramadan itu selalu 1 Ramadan. Cuma masalahnya 1 Ramadan tahun lalu sama tahun ini kan beda. Iya. Kalau penentuan 29 atau 30 harinya itu ada contoh juga dari Nabi. Karena nentuin itu ganti bulan atau enggak, ngeliat tuh. Udah muncul bulan sabit belum? Itu disebutnya hilal. Kalau misalkan hilalnya udah muncul, oh berarti udah ganti bulan nih. Karena siklus bulan kan begitu. Tapi kalau misalkan lagi ketutup bener-bener awan. dari siklus bulan ya? Iya. Kalau misalkan ternyata awannya lagi menutupin langit, nggak kelihatan bulan sama sekali. Sedangkan itu udah hari 29, maka kata Nabi bulatkanlah jadi 30 hari. Jadi tapi kan ketika akhirnya kita bulatin jadi 30 hari, nanti biasanya di bulan itunya ketemu lagi tanggalnya sama. Karena kalau nggak 29, 30. Tapi suka ada yang puasa duluan kok. Puasanya duluan, terus kayak Lebarannya juga duluan. Nah kalau Neneng mah puasanya terakhir, lebarannya duluan. Nggak bisa kayak gitu Bu sebenarnya mah. Nggak bisa, Kayak, aslinya mah. ya udah. Nah itu tuh apa bedanya kok? Ya sebetulnya petunjuk dari nabinya sama ya. Ada kalau misalkan beda, mungkin ketika apalagi dulu belum ada teropong, belum ada telepon dan internet, dia ngelihat di situ, oh udah muncul bulannya. Di hari yang sama di tempat lain, dia ngelihat, wah ini pengen ngelihat tapi ketutupan awan. Sedangkan ini masih hari 29, kata Nabi, kalau misalkan benar-benar tidak terlihat, buletin deh jadi 30 hari. Jadi di hari itu dia nambah 1 hari puasanya untuk menyempurnakan, takutnya sebetulnya belum ada bulan. Ya kan, tapi akhirnya dia udah buka duluan, main Idul Fitri aja. Iya. Jadi biar supaya sempurna dia tambahkan. Nah, kalau yang udah kelihatan ya silakan ternyata Ramadan tahun ini 29 hari karena bulannya udah kelihatan. Maka ya sudah berbuka. Jadi perbedaan mendasarnya mah itu aja dan dua-duanya benar, tidak salah. Nah, kalau amalan dan ganjaran pahalanya tuh besar banget kan selama bulan berpuasa. Betul. Bulan Ramadan. Tapi selain berpuasa ada nggak? Sebetulnya amalan apapun di Ramadan itu dilipat gandakan. Kan cerita yang terkenal ya, sahabat Nabi dulu namanya Thalha bin Ubaidillah pernah ngelihat ada 2 orang mualaf bareng ceritanya bulan. Udah gitu, tapi bedanya yang satu meninggalnya wafat berjuang di medan perang membela agama berdarah-darah syahid, yang satu lagi hidupnya setahun lebih lama dan tidur di kasur hangatnya wafatnya. Sahabat Nabi ini mimpi ngelihat 2 orang mualaf tadi, kok yang dipanggil masuk surga duluan itu yang hidup setahun lebih lama daripada yang akhirnya juga masuk surga juga sih yang terluka di medan perang. Ditanyakanlah itu kepada seluruh orang, orang juga heran, ditanyain ke Nabi. Kata Nabi kan jelas, apa sih yang bikin kalian heran? Kan kalian tahu dia hidup setahun lebih lama, ketemu Ramadan dan sempat ibadah di dalamnya. Lihat, saking luar biasa lipat gandanya pahala di bulan itu bisa nyusul orang yang tadi syahid di medan perang yang kita sendiri belum tentu berani lah ikut ke medan perang, megang senjata juga nggak bisa. Jangan sampai ini Ramadan ini sia-sia. Apa amalannya? Terserah. Kan ada orang, saya nggak bisa kok baca Quran, udah gitu males, gampang ngantuk, nggak kuat lah kalau untuk itu. Tapi dagang jago. Ya akhirnya dia dagang, dengan dagangannya untung, dia zakatnya tambah banyak. Dia wakafnya tambah banyak. Ya sudah, mungkin dia ke surganya dengan cara hartanya. Tapi kan ada yang dagang juga nggak bisa. Tapi kalau misalkan baca Quran dia senang. Ya udah dia ngajarin anak-anak ngaji. Ya udah berarti beramalnya dari situ. Bebas sebetulnya. Yang penting jangan sia-sia Ramadannya, jangan tidur doang. Nah tapi kalau misalnya kan tidur doang ya. Kenapa? Neng sukanya tidur doang? Ya, tuh udah. Mau tidur apalagi kan program sahur ya, belum. Banyak ya rezekinya ya. Masya Allah. Program di TV mana? Ajak-ajak dong. Wah, kayaknya kan budget Neneng 10. Ketemu. Terus kayak kalau misalnya tidur nih, kebanyakan tidur, terus kayak kadang sama gitu, kadang di awal-awal konsisten, apalagi terawih nih. Biasanya Neneng kayak terawihnya di awal doang, seminggu di awal. Terus 3 minggu setelahnya Neneng mah lebih konsisten bukber dibanding terawih. Astagfirullahaladzim. Banyak tuh Bu, bukberan Neneng kayak mantan gebetan itu kayak dibukberin satu. Jadi di hari yang sama. Dikumpulin jadi satu forum. Ada berapa? Ada belasan ada. Insya Allah ini. Yang bayar yang mana? Nah yang bayar mereka dikocok ininya kartunya. Gitu. Daripada berdua mah kan setan, mending langsung semuanya alumni. Iya, setannya malah jadi banyak kalau kayak gitu. Orang belum halal semua. Ya bukbernya banyak lah Bu, kayak komunitas stand up gitu-gitu. Nah itu gimana biar Neneng itu kalau komunitas stand up itu kalau bukber dia tetap stand up atau duduk? Tetap ngelucu, jadi setiap satu kali harus ngejokes. Oh gitu. Makan aja dah lapar gitu Pak. Maksudnya Koko, waktu dia lagi bukber nih komunitas stand up, dia duduk apa berdiri? Stand up tenang tuh Neng hatinya. Biasanya sih duduk dulu, nanti abis itu stand up beneran kok. Ada stand up palsu? Iya.
ditunjuk sama senior biasanya gitu. Udah senioritas tolonglah abang-abang. Jangan disuruh stand up terus. Nah itu gimana tuh kok biar kayak tarawihnya juga konsisten. Aslinya mah gimana prioritas lah. Nah itu. Kalau udah kayak Kalau misal prioritasnya bukber ya silahkan monggo. iya kan ada orang ya misal ya dulu waktu para sahabat Nabi ikut Nabi juga dia punya harta tapi ada yang benar-benar dihabisin semua kan sebetulnya gimana prioritas. Kayak misalnya ada yang tanya, gimana ya cara biar bisa hafal Quran? Gimana ya cara biar Ramadan ibadahnya maksimal? Aslinya mah syaratnya mah satu, mau. Masalahnya banyak yang benar-benar bilangnya mau, tapi nggak benar-benar mau. Kalau mau kan pasti prioritas. Ibarat gini lah, kita di depan pasar nunggu ojek. Pasti yang dia buka chatnya dari si tukang ojek. Nggak mungkin pesan Senin dibukanya Kemis. Padahal di chat itu banyak dari grup gibah, dari macam-macam. Tapi nggak dibalas. Makanya sama kalau Neng ngechat laki-laki nggak dibalas bilangnya sibuk ya bohong, bilang tuh, belum prioritas aja itu. Waktu sibuk tuh yang penting prioritas. Sabar. Coba siapa? Coba sebutin namanya. Jangan. Nenek aja nggak posting. Nah, tapi kan Pak Ustaz kok kalau misalnya teh bukber nih. Iya. Kadang Neng juga males karena kayak jatuhnya teh Bu jadi suka saingan bawa tas apa gitu kayak anak aku mah sudah bisa cuci piring misalnya gitu ngebangga-banggain anak kan teman-teman Neng mah udah banyak yang punya anak. Anak aku sudah bisa mengendalikan air kayak avatar. Ini ya Bu di Kamu temennya tuh komunitas debus gitu. bukan betong setan. Sirkus. Enggak lah itu teh gimana kok? Kayak ya suka udah malu tuh jadi Gak perlu ditanya gimana. Jadi nggak usah ikut gitu Bu. Bukan nggak usah ikut, Iya. prioritas aja gitu. Kalau menurut kamu prioritasnya bukber ya monggo. Cuma kan belum tentu kamu menemukan Ramadan di tahun depan kan. Oh iya. Asik. Ya, Lagian- jangan ngajak neneng bukber lah ya teman-teman. Terus udah gitu kalau bukber gitu, kenapa nggak di rumah aja? Tarawih bareng. Nggak apa-apa kalau misalkan untuk kebaikan ya. Nggak apa-apa, misalkan sama anak-anak ngaji, anak-anak ya teman-teman kita lah ya. Asal dijaga tentunya ya. Jangan malah jadi yang dua-duaan. Harus ada diatur juga memang. Iya. Kalau kita kan itu campur baur, udah sholatnya jadi lupa. Malah akhirnya staycation. Itu lagi tarawih. Ada Bu, ada di staycation. berita. Jadi kayak modusnya tarawih bareng, tapi di hotel kan nggak masuk akal. Wah. Ada Bu yang kayak gitu Bu, bener Bu. Di TikTok ada itu Bu. Makanya beritanya. hati-hati di luar tuh ada dua spesies. Yang satu buaya hijrah, yang kedua playboy syariah itu hati-hati. Ya. Baru tahu nenek. Ada buaya. Buaya hijrah. Sama lagi playboy syariah. Oh. Hati-hati. Modusnya aja ngajaknya untuk. Ada kemarin tuh di TikTok saya ngeliat. Ada buaya. Lagi di mana gitu. Dia bilang dia turunan buaya. Digini-gini diterkam. Neneng juga lihat itu. Neneng juga lihat. Kayak Kenapa orang-orang pada halu? Ya Allah. tapi kalau Bu Bulan kan kayak misalnya kan ininya teman-temannya gokil-gokil Bu, keren-keren. Temen gokil teh kumaha deh. Iya, maksudnya kan Gimana cantik, definisinya cantik. gitu. Cantik kan teman-teman Neneng mah kosong semua. Wah, gitu-gitu. Diskusinya nggak nyambung, Bu. Nah, tapi kalau misalnya Bu Bulan cara ngadepin orang-orang yang suka pamer pencapaiannya gimana, Bu? Ya nggak apa-apa, good for them gitu. Awal-awal Enggak, weh. Anjay, Neneng harus bilang gitu juga lah. Good for them. Dia yang ngomongnya jadi lucu. Good for them. Iya. Oh, gitu. Maksudnya kalau pamer ya monggo, ya oke lah. Ya udah weh, nggak dibawa ini. Ya awal-awal sih iri dengki ya gitu. Sialan loh. Gitu. Tapi dalam hati voice over aja ya. Kan ini lagi, coba ceritanya lagi ini lagi. Ini aku lihat suami saya kerjanya di kelurahan. Kan ibu-ibu tuh ya. Iya, udah. Oh, gitu ya, Bu ya. Masa pamernya begitu? Di kampung Neneng mah gitu pamernya. Suami saya kerjanya udah di kelurahan. Yang penting mah pakai baju yang kayak mirip PNS lah, walaupun nggak PNS. Gitu. Nggak usah lah, nggak Udahlah, usah tergiur lah kayak gitu-gitu. Setiap orang tuh kan rezekinya masing-masing ya. Betul. Setiap Lagian orang tuh mulianya juga nggak dari situ. dan juga nggak ada habisnya. Oh iya. Nggak ada habisnya, bu-ibu yang di kampung, yang dimanapun anda berada, nggak usah lah pamer-pamer. Oh ya Ibu Neneng. Ayo lagi ngomongin ibu ya. Karena dia suka pamer. Anak saya masuk TV gitu. Yang benar, iya Bu Neneng, anak ibu masuk TV. Masuk YouTube Masya sekarang, Allah. YouTube lebih dari TV boom.
Ini terakhir kok. Iya, silakan. Sharing dong satu ayat Al-Quran yang menjadi penyemangat supaya kita bisa konsisten dan komitmen dalam berbuat bismillah. baik pastinya. Ini ayat yang paling menenangkan ya. Dulu kita soalnya masa lalu pasti punya ya. Dan mungkin ada masa lalu yang tidak bisa kita banggakan. Tapi ayat ini tuh jadi penguat insya Allah. Allahnya berfirman Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Artinya kalau manusia berbuat dosa balasannya kontan hari itu juga, kata Allah tidak tersisa makhluk bernyawa lagi di muka bumi ini. Berarti kan satu, kita nggak luput dari salah. Dua, aslinya tuh kesalahan kita itu layak membuat kita ya udah wafat aja, udah waktunya gitu. Tapi kenapa ini manusia masih rame, yang nonton masih rame? Sederhana, Allah lanjutkan walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Sehingga siapapun yang mungkin pernah ngerasa ya Allah saya tuh mau hidup kayak gini sampai kapan? Saya tahu ini salah, nggak bisa diterusin. Tahu-tahu nyampe Ramadan, ya sudah. Ini berarti pertanda Allah punya keinginan yang baik untuk kita. Karena kalau misalkan Allah udah nggak suka sama kita, ikan gampang matiin aja kita waktu lagi maksiat. Cuman berapa kali kita bikin dosa kok nggak mati-mati. Bukan kitanya yang jago nyembunyiin, Allah yang tolong aja. Sama ngelihat orang juga gitu. Kok saya lihat dia maksiat, tahu kok nih saya udah simpen aibnya di handphone, saya rekam. Tanya aja yang kamu lihat masih hidup nggak? Masih, berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih kesempatan. Apa hak kita main hakimin orang? Neraka tuh kok. Yang kayak, udahlah. Nah, apapun masa lalunya, Allah tuh nggak pernah benci pendosa. Allah cuman benci dosanya. Dosa selagi nyawa belum nyampe kerangkangan, kerongkongan masih bisa diampuni. Jadi tinggal kita mau gunain waktu yang tersisa ini buat apa nih? Mau dekat sama Allah atau masih sibuk tadi ngejar-ngejar mulut orang, cari pencapaian dan segala macam. Silakan punya pencapaian. Tapi kan tujuannya satu, buat jalan tambah dekat sama Allah aja. Ada yang dikasih duit, duitnya jadi tambah banyak sedekahnya. Ada yang dikasih jabatan, dia gunain powernya untuk bikin orang-orang di bawahnya jadi taat sama Allah. Karena kalau misalkan punya itu semua tapi malah bikin tambah jauh dari Allah, aslinya mah musibah itu. Ya. Udah, istilah. Istiqomah Ramadannya. Biasa, yeay. Alhamdulillah. Saya mau minta tanda tangan kok. Neneng juga kok, Oh, tapi iya. dijidat. Enggak dong. Ini buat nanti harus dikumpulin kok. Aku Sujud boleh, nyeplak. Pas tarawih. aku boleh minta nomor PIN aja sih. Oh iya. Neneng boleh minta pap kok. Kan mah banyak Bu, pap lagi kerja gitu. Bu. Pap ya itu ya, picture gitu Iya. ya. Ya udah tanda tangan soalnya. Boleh kok, minta kok tanda tangannya. Tapi nggak bayar kan kok? Yang Ya. Kebetulan di sini udah ada materainya, jadi ini tanda tangan kontrak 2 episode ya kok ya. Bener, ini Jadi jangan beneran. kelihatan kok katanya kok. Jadi Oh, orang-orang gitu. tuh taunya ini bukan jika nu terawih heueuh aja. ya, jika nu heueuh Gitu, tah kok. wah kitu we lah. Nanti dijual tuh tanda Iya. tangannya habis itu. Habis ini kita jual. Kasih Udah banyak belajar ya. apa hari ini, Neng? Ya ternyata kan dari sini tuh Neneng belajar kok bahwa prioritas tuh bukan prioritas tentang sesama manusia, tapi Betul. tentang manusia kepada Tuhan dan Tuhan Masya kepada Allah, manusia. pinter banget. Ya Allah. Bener ya? Masya Itu Allah. udah Neneng pikirin dari tadi gak kosong. Supaya tidak terlihat kosong-kosong banget gitu Bu. Ya tapi Iya. itulah yang Neneng iniin. Kayak jangan ngejar prioritas dari manusia, tapi ngejar prioritas Tuhan. Iya, luar biasa. Luar biasa Ya Ustazah. Allah, Neneng. Yang kosong nyaring bunyinya ya. Keren. Iya, dah. Tapi terima kasih ya udah Iya, datang ke saya sini. juga izin pamit ya. Iya, Makasih udah mau banyak. berbagi. Makasih lo Alhamdulillah. udah membuat teman saya lebih Makasih, insya Allah. berilmu. Iya, iya. Istiqomah ya. Amin. Intinya. Kita ketemu lagi dah besok ya. Insya Allah. Sehat-sehat semuanya, lancar Amin. puasanya. Terima Izin ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bulan Neng juga pulang ya Oh, Bu. pamit juga? Iya, ini tapi boleh Neneng bawa? Hah? Enggak ya. Kenapa Bu? Enggak sih, barusan pengen sebenarnya bukan bawa, tapi bawa boleh, tapi ke belakang ya, sekalian beres-beres. Ya Allah, nyuci piring. Ya udah deh. Tapi ini juga ya Bu ya. Iya, iya, bawa. Assalamualaikum. Loh, Oh iya. ya udah terima kasih, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.